Oke teman-teman, langsung saja kita panggilkan, ini dia Coach Rika Mayasari. Oke, terima kasih Kak Brian. Ya. Oke, baik adik-adik semuanya. Nah, Masya Allah luar biasa, wajahnya masih imut-imut, ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah. Emang kakak ini udah 1999 kali yang ngomong itu ke saya gitu ya. Saya emang cantik gitu, apalagi di mata ibu saya. Wah, insya Allah ini adalah bidadari dunia. Ini adalah bidadara dunia dan akhirat, bidadari dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baik adik-adik semuanya. Nah, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oh, Masya Allah, ini dari sekolahnya gitu ya? Ya, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, Masya Allah, sekali lagi, pagi. Semangat pagi. Wah, Masya Allah, ini paling belakang, semangat sekali gitu ya. Oke, adik-adik semuanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Maha suci Allah yang maha mempertemukan satu insan dengan insan lainnya, yang maha memberikan keyakinan ilahiyah kepada setiap pemimpin yang ada di muka bumi ini, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup. Ialah Allahu Rabbi. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sang reformis sejati yang mampu membawa peradaban manusia dari alam ketidakberpengetahuan menjadi alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, yang saya hormati Ustaz-Ustazah yang saat ini sedang mendampingi adik-adik yang insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Insya Allah ini adalah calon-calon pemuda-pemudi yang menaklukkan peradaban di masa ujian yang begitu sengit saat ini. Amin. Ya, kita doakan ustaz-ustazahnya insya Allah dikuatkan di atas pundaknya yang saat ini sedang mereka pikul amanah-amanahnya. Amin. Ya, dan Ustaz kita juga sebagai kepala sekolah, selain izin Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustazah kita yang saat ini diamanahkan sebagai orang tua kita di sekolah, insya Allah mereka kalau ada masalah selesai masalahnya setelah kegiatan ini. Amin. Yang saat ini sedang sakit, Allah jauhkan dari penyakitnya. Amin. Yang saat ini punya masalah hutang piutangnya selesai habis acara ini. Amin. Karena doa kita ini bukan hanya doa sekedar doa, tapi diaminkan oleh para malaikat insya Allah di doa yang agung ini. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah mereka dikuatkan juga ya amanah di sekolah Al-Andalus. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan dalam mendidik dan membina generasi robbani. Amin. Yang saya banggakan tentunya Ikhwan Soleh insya Allah, Ahwati fillah yang saat ini juga sedang dijaga oleh Allah dalam naungan peradaban keilmuannya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kakak bawa ada Kak Brian, ada Kak Nurul, ada Kak Vita. Pernah ketemu sebelumnya? Belum ya? Nah, mudah-mudahan adik-adik pertemuan ini yakin dan percaya. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang sengaja kita rancang, tidak. Jauh sebelum kita terlahir di muka bumi ini, ribuan tahun yang lalu, pertemuan ini sudah ada dituliskan. Yakin tidak? Di mana dituliskan? Di Lauhul Mahfuznya. Jadi kalau adik-adik merasa adik-adik sekolah di sini misalnya salah satunya, aduh diminta sama orang tua Kak, tidak.
itu adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada adik-adik. Wah, saat ini teman sebangkunya sekarang satu-satu Ustaz ya kursinya ya, mejanya. Wah, Masya Allah, di samping kiri samping kanannya itu pada dasarnya sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuznya. Kita beruntung, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, hidup ini memperlihatkan ada hal-hal yang bisa kita ubah dan ada hal-hal yang meskipun kita berusaha untuk mengubahnya tetapi tidak bisa kita ubah. Seseorang yang tidak pandai berhitung mencoba mengolah angka dengan belajar matematika. Seseorang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya mencoba mendekatkan diri kepada Sang Maha Pemilik kehidupan. Seseorang yang menjadi beban bagi orang lain mencoba untuk hidup mandiri dan bekerja keras. Ternyata siapa sih seseorang itu? Inilah kita saat ini, sang pembelajar. Di mana kebahagiaan dari seorang pembelajar itu bukan terletak bagaimana cara ia mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti, tetapi kebahagiaan itu hadir karena benarnya cara pandang, sikap, dan perbuatan dari sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Kakak ulang, kebahagiaan dari seorang pembelajar bukan terletak bagaimana cara ia mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti, tetapi kebahagiaan itu hadir karena benarnya apa? Cara pandang, cara berpikir, cara pandang kita, cara berpikir kita, terus sikap kita, tindakan kita terhadap sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Setuju? Setuju. Coba semuanya dong, walaupun pakai masker nggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kita ya. Dan wah, hujan yang sangat luar biasa saat ini. Coba semuanya, saya bisa merasakan bagaimana Anda tersenyum atau tidaknya dari lirikan mata Anda, dari raut wajah Anda. Coba ikuti semuanya. Jahe. Oke. Tempe. Toge. Tiba-tiba besok ustaznya bilang Sule. Yang enak dikit dong Kak. Oke, sate. Cabe. Oke, tempe. Oke, tepuk tangan dulu dong. Takbir. Oke, takbir. Masya Allah ya. Baik adik-adik, pada hari ini kita diberikan kesempatan bagaimana kita ke depannya kita harus mengarahkan diri kita tergambar nih. Ke depan pengen gimana sih kita sebagai anak muda? Apakah saya sebagai pelajar saat ini yang sudah menginjak masa-masa remaja sudah tergambar belum? Nanti masa-masa muda saya nikmati bagaimana? Masa-masa sekolah saya nikmati bagaimana? Apa sih yang bisa saya lakukan sehingga ketika orang tua merasa anaknya ini semakin besar, maka orang tua merasa semakin anaknya besar semakin meringankan beban hidup mereka. Benar? Nah, bukan berarti Anda beban, karena memang berat badan kita beda-beda. Kalau diangkat jadi beban ya, tapi bagaimana kita selaku sebagai seorang anak, kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, membanggakan guru-guru kita, ustadz-ustazah kita. Siap? Oke, baik. Sekarang coba semuanya duduknya yang bagus. Siap? Wah, kakak dulu SMP ikut PBB. Siap? Wah, jadi suara-suara seperti itu udah biasa. Nah, jadi kita tegap. Artinya kita siap. Benar? Oke, baik. Bismillah ya. Nah, siapkan wadahnya, gelas kosong. Saya tahu di sini anaknya pintar-pintar. Masya Allah, amin. Nah, nilainya di sini bentar lagi kelas 3 mau ujian ya. Nanti saya bekali juga bagaimana walaupun ujian nasional ini bukan lagi standar kelulusan, tapi bayangin kalau nggak ada ujian dalam hidup kita, kita naik kelas nggak? Kita bisa naik level nggak? Kita bisa mengevaluasi diri kita nggak? Nah, jadi ujian itu bukan beban bagi kita, tapi sarana untuk mengevaluasi diri agar bisa lebih baik lagi. Benar? Benar ya? Nah, punya gelas di rumah?
Oke, tapi gelas hari ini beda karena adik-adik ilmunya disimpan di sini bener? Nah, jadi ilmu di sini udah hafalannya 30 juz ada nggak? Amin, Masya Allah. Ada yang hafalannya 10 juz? Ada yang hafalannya 20 juz? Masya Allah gitu ya, pinter-pinter. Ada yang nilai rata-rata raportnya 9,9. Masya Allah, ini kayaknya udah di ini nih, pokoknya aminkan aja gitu ya. Insya Allah jadi doa, benar nggak? Oke, oke, Masya Allah ya. Jadi adik-adik, kakak tahu, yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala telah menitipkan Anda semuanya ribuan ilmu. Anggap saja 1000 ilmu. Jikalau hari ini kakak hanya memiliki satu ilmu saja, kalau adik-adik terima dengan bahagia, dengan ikhlas, maka ilmu adik-adik bertambah menjadi 1001 ilmu. Amin. Mana yang lebih mulia, saya atau Anda? Allah itu mencintai orang yang berilmu. Amin boleh, tapi sesuai nggak, sinkron nggak relevan nanti jawabannya ya. Oke, jangan amin lagi. Oke, baik ya. Insya Allah ya. Nah, ini kemarin ada beberapa komunikasi saya dengan Kak Vita, beliau juga komunikasi dengan ustazah kita yang di bimbingan konseling ya. Nah, bagaimana adik-adik mempunyai gambaran ke depan sebagai generasi muda yang saat ini ya, yang sedang berjuang menanamkan nilai-nilai maupun akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Nah, ini salah satu program yang kita punya di Insani Manajemen ini adalah namanya Achievement Motivation Training. Sebelumnya pelatihan udah dia laksanakan baru-baru ini di SMA Cendana Duri, di alma mater saya sendiri. Nah, tapi itu khusus untuk kelas 3. Dan alhamdulillah cukup antusias adik-adik di sana, dan insya Allah adik-adik di sini juga bisa merasakan, tapi mengingat waktu jadi semaksimal mungkin ya kami berikan pada hari ini. Siap ya? Baik adik-adik semuanya. Nah, terus tembak-tembak ya. Oke, baik, selamat datang di Achievement Motivation Training di SMP IT Al-Andalus Pekanbaru Riau, Indonesia. Saatnya kita mampu menemukan jati diri kita. Walaupun saat ini kita masih remaja, tapi bayangkan kalau kita mempunyai percepatan pemikiran yang hebat dalam hidup kita, kita bisa meraih impian kita lebih mudah dan bisa sukses menggapai impian dan cita-cita kita di usia muda. Benar? Bayangkan ketika kita masih muda saat ini, kita sudah punya gambaran ke depan, mau jadi apa, mau bagaimana ke depannya, SMA-nya nanti bagaimana, pilih jurusan apa, kita sudah mulai menggambarkan dan bayangkan sekarang. Itulah yang dinamakan berpikir visioner, betul? Oke, baik ya. Nah, adik-adik pernah nggak dengar cerita film Titanic? Wih, berarti kita satu generasi ya. Padahal udah zaman bahula Bu, ya. Itu zamannya ustaz-ustazah itu ya. Tapi anak-anak sekarang masih tahu ya. Oke, apa yang Anda dapatkan dari cerita kapal Titanic? Apa? Apa? Oh, tenggelam. Oh, ternyata kirain yang lain gitu ya. Oh, nyimak berarti ya. Oh, berarti masih nyambung nih, masih koneknya aman Ustadz ya. Oke. Tenggelam. Tenggelamnya kenapa? Nabrak apa? Batu es. Es teh manis. Oke. Nabrak apa? Bener, nabrak apa? Gunung es. Yang ditabrak tuh bukan batu es. Kalau batu es tabraknya sama teh manis, jadi es teh manis ya. Nah, nabrak gunung es, benar. Wah, berarti pinter-pinter di sini cari hikmah dalam sebuah film ya. Nah, ini suka nonton ya. Pasti ngabisin kuota orang tuanya nih, kelihatan ya. Oke. Nah, adik-adik dia nabrak gunung es. Dia kelihatannya kecil gunung esnya. Kaptennya bilang, ini gunung esnya kecil, kita mau gede. Titanic itu adalah kapal yang paling besar pada zaman waktu itu. Tapi sekarang ada 7 kali lipat yang jauh lebih besar. Ya namanya Ocean, ya kapal gede ya, kapal pesiar gitu, 7 kali lebih gede. Tapi pada zamannya kapal Titanic itu adalah kapal yang paling besar. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya?
Ternyata adik-adik semuanya, gunung es yang terlihat kecil di atas permukaan laut, anggap aja nih ya, saya gambarin teman-teman, ini gambarkan, visualisasikan ya, ini gunung es, oke, di atas permukaan laut ada kecilnya, segitiganya, benar? Terus ada kapal, Titanic, lalu apa? Kaptennya bilang, ini kecil, bisa kita lewatin, bisa pecah, tapi apa yang terjadi? Malah tenggelam. Ternyata adik-adik, kalau misalnya kita posisinya di gunung es, bukan hanya yang terlihat saja yang ternyata energinya lebih besar, tetapi yang tidak terlihat jauh lebih berpengaruh terhadap kondisi kita. Bayangkan gunung es tadi yang besar, ternyata yang paling kokoh itu adalah di bawah permukaan laut. Nah, inilah namanya energi yang tersimpan di dalam diri kita, inner power kita sebagai seorang manusia. Kalau misalnya dilihat segitiganya di atas permukaan laut mungkin kecil, tapi dia lihat yang di bawah permukaan laut jauh lebih besar. Nah, ternyata energi itu tersimpannya apa? Di situ ada energi pengorbanan dalam hidup kita. Pernah jatuh? Jatuh apa? Oh, kirain masih masih connect ya. Jatuh dari sepeda, wah masya Allah ya. Jatuh dari sepeda, terus bangkit nggak? Nah itu namanya perjuangan. Kalau saya naik sepeda siap-siap, kalau apalagi kalau masih baru-baru siap-siap jatuh, benar nggak? Tapi kita harus bangkit. Ada energi perjuangan di sana, ada energi pengorbanan, pengorbanan. Misalnya jajan, perut kita lapar, terus jajan, keluarin duit nggak? Jadi ngorbanin duit nggak untuk beli makanan? Ini salah satu pengorbanan. Untuk kita menjadi pintar, kita butuh mengorbankan apa? Waktu kita untuk ngapain? Belajar. Ada energi pengorbanan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita meyakini, yes, kalau saya mendapatkan sesuatu, maka harus ada sesuatu yang saya korbankan. Ada nilai-nilai perjuangan, ada nilai-nilai pengorbanan. Lalu apalagi dalam masa-masa pengorbanan perjuangan kita, nggak jauh-jauh ada namanya tantangan. Tantangannya apa? Salah satunya ujian sekolah. Saat ini sekolah, benar? Tantangan gimana caranya kita bisa menaklukkan ujian sekolah kita? Nah, tantangan hidup kita, tantangan temenan satu geng. Ini masih main geng-gengan nggak di sini? Enggak, alhamdulillah ya, semuanya kita sama. Wah, tantangan ada misalnya temen yang lebih pintar daripada kita. Tugas kita ngapain? Terus belajar agar apa? Minimal kita bisa mendekati orang yang jauh lebih pintar daripada kita. Benar? Gimana caranya kita bisa menaklukkan diri kita dari sebelumnya sehingga kita lebih baik daripada versinya diri kita. Siap? Ada tantangan dalam hidup kita, enggak selamanya hidup ini yang baik-baik aja, benar? Siapa di sini yang pernah sakit? Yang demam pernah? Saya punya anak usianya 2 tahun. Saya bilang, nak, kalau sakit nggak apa-apa, walaupun dia belum paham secara utuh, tapi dia mengerti apa yang kita sampaikan. Umur 2 tahun sudah mengerti apa yang udah dicernanya. Oke, saya bilang, nak, hidup ini nggak selalu senang. Ada kalanya kita merasakan sakit. Anggap aja ini bagian dari kuatnya kita. Makanya Allah kasih sakit. Adik-adik juga pernah sakit? Nah, itu cara Allah bagaimana mengangkat derajat kita, dan beban kita ke depannya semakin usia kita semakin bertambah nanti, semakin banyak lagi tantangan, ujian yang kita alami. Terus apa lagi? Ada energi pengorbanan. Ada waktu yang kita korbankan untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Kita butuh waktu untuk belajar. Kita butuh waktu untuk kita korbankan agar kita mendapatkan sesuatu manfaat dari apa yang kita inginkan. Benar? Setuju? Setuju. Jadi hari ini kalau Anda belajar itu bukanlah suatu hal keterpaksaan, tapi yes, saya sebagai seorang anak sedang ingin berjuang membahagiakan kedua orang tua saya. Dengan cara apa? Sekolah yang baik. Wah, caranya bagaimana? Ya inilah, salah satunya di Al-Andalus. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke. Ingat, kapal kalau berangkat dari satu pelabuhan,
ke pelabuhan lain, dia punya tujuan? Punya tujuan adik-adik? Punya tujuan. Tapi bayangkan, kapal, siapa di sini yang pernah naik kapal? Saya pernah naik kapal selama dari Ternate ke satu pulau daerah terkecil, ya, Maluku Utara, Ternate sampai ke Pulau Sanana, itu 16 jam naik kapal. Wah, ada yang pernah lebih lama lagi? Siapa yang pernah naik kapal? Oh, pernah Ustadznya ya? Wah, Ustadz kemana naik kapalnya Ustadz? Kemana? Di laut. Oh, Masya Allah, seminggu berlayar. Wah, itu Masya Allah ujiannya tuh ya. Wah, kayaknya ya Allah, kalau udah begini-begini nih, ya Allah, kalau mati-mati aja deh. Gitu ya. Oke. Kapal adik-adik di lautan, nggak semuanya mulus. Walaupun lautan itu luas, benar? Di lautan ada rambu-rambu lampu merah? Nggak ada, tapi adanya rambu-rambu apa? Rambu-rambu ada badai, ada angin kencang, biasa gitu ya. Nah, tapi adik-adik, bayangkan kalau kita kapalnya, lautan itu adalah dunia ini, hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, untuk apa kita sekolah, untuk apa kita hidup, maka kapalnya kemana jadinya? Nyasar, muter-muter aja, bener nggak? Muter-muter aja, akhirnya apa? Bisa jadi tenggelam, bisa jadi nyasar, nggak sampai-sampai karena dia nggak punya tujuan. Nah, kakak ingin ajak adik-adik semuanya, punya tujuan nggak menjalani hidupnya? Ada yang punya, ada yang enggak. Coba yang punya yang mana? Mana? Yang mana? Kalau anak saya begitu, yang mana? Yang mana yang udah punya tujuan? Saya pengen nih kak, nanti saya tujuannya pengen ini. It's okay, it's my dream. Aduh, mudah-mudahan saya doakan cuman iklannya aja Anda dapat ya. Itu konsumsi orang dewasa ya. Cuman Anda tahu it's my dreamnya aja ya. Oke ya. Oke, sok mana yang udah tahu tujuannya? Oke, kita berangkat aja yuk. Nah, kita berangkat ke tujuannya dulu. Nah, biar kita tahu bisa mengarahkan hidup kita. Nanti kita ketika udah semakin dewasa, kita pegang terus tujuan kita. Pernah nggak adik-adik berdoa begini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Yakin tidak doa itu Anda sering kali ucapkan? Hampir doa ini tidak pernah terlewatkan sedikit pun selepas kita sholat, benar? Karena apa? Sudah terekam di pikiran bawah sadar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 5 kali yang wajib, belum lagi yang sunnah. Anda minta lagi ke Allah itu lagi. Ternyata ada doa ini ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Apa? Cuman satu tujuannya, bahagia di dunia dan akhirat. Jadi salah satu untuk meraih kebahagiaan di dunia ini adik-adik dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, kakak nanti pengen kuliah di sini. Wah, saya bahagia. Karena apa? Yang saya inginkan bahagia di dunia dan akhirat. Misalnya kakak dulu kuliah di jurusan akuntansi. Sekolahnya ngambil apa? SMA-nya. Ambil IPS SMA-nya, karena belajar akuntansinya di sana. Nah, jadi adik-adik nanti ke depannya tergambar. Oh, nanti saya SMA-nya pengen SMA di sana. SMA ini, SMA itu. Al-Andalus insya Allah sedang berjuang. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti muncul lagi sekolah-sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi Ustadz ya. Insya Allah ya. Ini kayak di Eropa nanti ya. Andalusia gitu ya. Ini ada cerita Konstantinopel, itu ditaklukkan dengan apa? Salah satunya anak-anak muda. Itu juga berpengaruh terhadap anak-anak muda di Andalusia. Wah, keren, nanti diceritain ya. Oke, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu cara kita apa? Allah itu mencintai orang yang berilmu. Kalau kita senang belajar, Allah bahagia nggak?
Orang tua kita ridho nggak? Nah, jadi hubungan bahagia itu adik-adik hablum minallah wa hablum minanas. Allah ridho, orang tua kita juga ridho, bukan hanya orang tua, ustazah kita. Jadi hubungan vertikalnya tuh ke Allah langsung. Hubungan horizontal ke sesama kita, sesama manusia. Siapa manusianya? Yang terdekat ada orang tua kita. Siapa lagi? Yang terdekat ada ustazah kita. Anda pengen jadi apa? Wah, pengen jadi begini. Butuh ilmu nggak? Butuh. Nah, apapun butuh ilmu. Nanti kakak buka sedikit ya. Kenapa sekolah itu penting bagi kita? Kenapa ilmu itu penting bagi kita? Ya, nanti kakak ceritain ya. Kita lewatin dulu. Nah, jadi kekuatan di dalam diri kita tuh sebagai penyeimbang, dan tujuan hidup yang ingin kita capai dalam kehidupan kita itu juga sebagai penyeimbang. Jadi ketika kita sedih, aduh saya sedih nih, tapi nggak bikin bahagia, ya udah sedihnya tinggalkan. Benar nggak? Kalau kita sedih, Allah ridho nggak? Kan Allah nggak menyukai orang yang berlarut dalam kesedihan. Benar nggak? Apalagi sedih hanya kehilangan uang jajan. Pernah begitu? Padahal udah bawa duit kak, 10.000 dikasih orang tua. Jalan kaki saya sekolahnya. Ya saking bahagia saya pegang-pegang terus duitnya. Akhirnya jatuh di jalan. Udah cara saya cari-cari kak, gak ketemu. Insya Allah jadi amal kebaikan untuk Anda. Karena apa? Mungkin ada orang yang membutuhkan daripada Anda. Benar? Oke. Lalu dalam kesedihan Allah nggak ridho, maka kesedihannya tinggalkan. Malas bikin bahagia nggak? Rebahan bikin bahagia nggak? Jangan salah, rebahan itu bikin kita bahagia. Tapi Allah nggak ridho kalau rebahannya lama-lama. Benar nggak? Tapi ingat indikatornya apa tadi? Vertikal kepada Allah, horizontalnya kepada sesama manusia. Ingat, mutlaknya dulu ke Allah dulu. Rebahan, aduh memang sih bikin enak, bikin nyaman gitu ya. Apalagi rebahannya sambil nonton, ditambah popcorn gitu ya. Enak ya? Iya, cemilan atau kentang goreng gitu ya. Pakai saus lagi, saus ada yang tomat, ada yang pedas. Dicocol, waduh, enak banget. Untung nggak Ramadan ini Bu ya. Udah berhalusinasi nanti. Oke. Nah, jadi adik-adik, kalau kita merasa kita punya sesuatu yang besar dalam hidup kita punya potensi yang sangat alamiah sekali yang butuh kita perhatikan. Bagaimana ke depannya, masa depan kita sudah mulai merancang. Dulu SMP adik-adik kakak orang yang pendiam sekali. Pendiam. Suatu ketika kakak masuk tim basketnya. Tim basket sekolah. Kecil-kecil gini mah tim basket ya. Kecil pendek maksudnya ya. Oke ya. Ya secara orang basket kan tinggi-tinggi ya. Tapi gini kakak tim basket. Pernah ikut Porda, Pekan Olahraga Daerah. Waktu itu masih di Kota Dumai. Alhamdulillah kakak menang. Sekolahnya menanggung kekalahan. Oke. Alhamdulillah 5 besar ya. Dari yang ikut lulus seleksi berapa? 5 sekolah. Oke. Nah, kakak ikut. Akhirnya kakak bergaul dengan yang lain ya. Gimana caranya ini belajar, saya juga nilainya harus bagus. Kakak ikut juga apa? Ketika upacara, di sini masih upacara Ibu? Masih ada hari Senin? Belum ada ya. Nah, contoh itu zamannya udah beda ya. Kakak zaman dulu, kalau orang upacara, kakak disuruh bacain undang-undang dasar. Kalau nggak disuruh jadi protokol hadirin yang berbahagia. Para siswa-siswi sekolah SMP, Nah, kakak tuh ngomong, acara hari ini adalah Nah, itu kakak jadi MC-nya lah gitu ya. Jadi yang bawain acaranya. Nah, saking kakak semangatnya, wah pengen potensi kakak sebagai seorang MC, sebagai pemain basket terus diasah. Tapi sayangnya pemain basket putus di masa SMP. Lanjut apa lagi? Yang lebih gaul lagi. Pernah main bola gasti? Kalau masih kenal bola gasti, kakak udah main softball. Wah, barat-baratan dikit emang. Karena sekolah SMA Cendana itu lengkap ya sarana olahraganya. Udah main softball. Wah, terbang bolanya.
Pernah main softball? Ada yang pernah ya? Nah, ada yang belum. Baseball, tahu baseball? Nah, kalau baseball itu permainnya lebih kasar. Kalau softball lebih soft. Makanya softball. Ya, kalau baseball itu lebih ini kebanyakan atlet-atlet laki-laki. Oh, kakak ikut lomba lagi. Waktu SMP ikut juga adik-adik. Pengen nih baca puisi, ikut MTQ, Syarhil Quran, kakak tukang ceramahnya. Wah, ketika hari Jumat ada kegiatan kerohanian, kakak disuruh ngapain? Perwakilan kelas. Siapa? Rika Mayasari. Ternyata ada yang salah waktu itu. Malu. Tapi apakah kita harus berhenti? Enggak. Yes, ini bagian dari cara saya bagaimana lebih baik lagi untuk menampilkan hari berikutnya. Ikut. Sering menang kakak kalau lomba Syarhil Quran, ya, jadi tilawahnya juga. Ya, jadi tukang ceramahnya juga. Apalagi kakak sering diceramahin gitu ya. Sering ceramahin orang. Siapa yang sering ceramahin? Masya Allah, itu adalah bukti kasih sayang. Oke ya, Oke ya. Nah, lalu deh, apalagi yang kakak, ketika bangku sekolah, lomba puisi. Nah, puisi apa yang paling Anda ingat? SMP, masih ada puisi aku nggak di buku belajarannya? Aku, Hairil Anwar, kalau sampai waktuku. Bahasa Indonesia tuh, berarti udah nggak ada lagi ya? Nah, karena udah beda buku ya. Ini guru-gurunya yang tahu nih ya. Nah, jadi puisi deh. Jadi kalau ada misalnya lomba-lomba di sekolah, ikutin aja. Itu untuk mengasah jiwa kompetisi kita, ya, agar kompetitif, daya saing kita biar terpacu, sehingga ketika kita nanti ada perkembangan zaman yang jauh lebih canggih lagi. Nah, adik-adik, pagi. Oke, coba angkat tangannya ke atas. Oke, ikuti arah. Oh, nggak usah ya. Arahan kakak aja, ikuti apa yang kakak katakan. Atas, bawah, depan, atas. Oke, ikuti apa yang kakak katakan. Atas, depan. Depan mana, Neng? Depan. Oke, atas. Oke, good. Atas, depan, bawah, depan. Atas, bawah, depan, atas. Oke, diturunin sedikit seperti ini tangannya, dibalikin tangannya seperti ini. Coba ngaca dulu, udah cakep belum? Udah cakep? Udah? Coba digoyang-goyangkan seperti ini ya. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Semakin kencang lagi, semakin kencang. Coba lihat mikrofon kakak semuanya. Semakin kencang, letakkan di dagunya. Dagunya udah pindah ke sini gitu ya. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Hup. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini khusus untuk adik-adik kelas 3 dan khusus juga untuk Anda yang saat ini kelas 7 dan kelas 8. Kenapa? Anda juga bakalan mengalami namanya ujian, benar? Nah, ternyata adik-adik semuanya memang saat ini ujian sekolah, ujian nasional ya. Ujian nasional memang bukan lagi menjadi syarat kelulusan, namun ujian sekolah harus bisa membantu kita mengevaluasi, mengembangkan diri lebih baik lagi. Siap? Nah, lalu apa lagi? Bukannya zaman ya untuk bersantai-santai. Adik-adik, you know what? Ya sekarang zamannya udah society 5.0. Apa itu kak? Kok ada 5 ada poin O? Nah, itu namanya perkembangan zaman adik-adik. Ya, mungkin Anda pernah dengar zaman digitalisasi. Jadi sekarang itu sudah masuk di mana zaman-zaman yang pekerjanya ya digantikan dengan alat teknologi. Bayangin nanti kalau digantikan dengan teknologi, banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Benar? Gila juga nih idenya 5 society. Itu dari mana? Dari Jepang. Siapa yang pengen ke Jepang?
Wah, nggak apa-apa. Amin. Amin. Saya juga pengen ke Jepang gitu ya. Oke, terus Jepang deh. Orang Jepang itu bisa memberikan idenya, menjual idenya ke dunia dan dunia pakai namanya Society 5.0. Nah, oke, kakak nggak bahas lebih dalam karena terlalu berat bagi Anda. Mungkin guru-gurunya yang bahas ya. Oke, bukan zaman lagi bersantai-santai dan banyak tertawa. Kompetisi semakin ketat. Ya, nanti masuk sekolah. Zaman dulu nggak ada tes masuk sekolah. Cuman apa? Syarat-syarat aja. Benar nggak? Benar nggak Ibu? Ustadz, Ustazah? Zaman kakak nggak ada tes. Yang penting apa? Syaratnya terpenuhi. Tapi sekarang masuk SMA, masuk SMP, malah masuk SD pakai tes, bener nggak? Nah, kalau kita hanya santai-santai, kira-kira bisa lulus nggak di sekolah favorit kita nanti? Nah, ya lanjut ya. Ujian sekolah nanti hanyalah satu dari anak tangga yang harus kamu lewati karena ada ribuan anak tangga lainnya yang menanti di masa depan. Setuju? Naik tangga, kalau hanya satu tangga aja kita naik, nyampe nggak ke lantai 2? Nggak nyampe, cuma lantai 1 aja, benar? Oh, pengen yang lebih tinggi lagi, lantai 3 ada? Belum, insya Allah nanti bakalan gedung tinggi di sini, amin. Nah, ya, lantai 4 ada? Mudah-mudahan ini adalah sekolah Andalus ini sesuai dengan namanya, ya kan jauh ya kalau kita ke Eropa ya. Mudah-mudahan ini terinspirasi dari kebangkitan Islam ya. Salah satunya pemuda-pemuda yang terlibat dalam kebangkitan Konstantinopel di Andalusia ya. Lalu adik-adik, nah adik-adik di sini punya berlian nggak? Apa berliannya? Cincin. Cincin itu emas, bukan berlian, bener nggak? Punya berlian yang laki-laki? Nggak punya? Aduh, kismin banget ya. Nah, tapi berliannya beda. Kenapa? Berlian ini jauh lebih mahal daripada emas. Jauh lebih daripada cincin. Nih, ini cincin ya. Sarang heo gitu ya. Sarang tangon gitu ya. Oke. Nah, lebih mahal daripada apa? Daripada intan berlian yang Anda pikirkan. Tapi bayangkan, ternyata berlian ini kalau dijual lebih mahal lagi, bisa membuat kita jauh lebih sukses daripada yang apa yang kita kira. Pengen tahu nggak bagaimana kinerja otak kita? Mau tahu kinerja otak kita? Ternyata kalau otak kita ini kita perintah begini, maka itu akan terjadi. Anda pernah dengar? Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Pernah dengar? Apa yang Anda katakan, maka itu yang akan terjadi. Pernah dengar begitu? Hukum tarik-menarik bumi pernah dengar? Law of attraction. Nah, boleh nggak kita coba dulu? Kita tes kinerja otak kita dulu. Mau coba? Coba angkat tangannya ke atas. Ya, ke depan tangannya begini. Nah, yang bersentuhan coba dikasih jarak dulu. Ya, kita cek kinerja otak kita dulu ya. Oke, sok ya. Yang akhwat mangga ke belakang dulu, nggak apa-apa ya. Nah, yuk sok. Nah, ya ke belakang dulu ya deh ya. Nah, nanti bisa balik lagi setelah praktek ya. Kita lihat otak kita ini bisa nggak sih kita perintahkan? Apalagi diri kita ini bisa nggak sih kita perintahkan? Bisa jadi orang jenius, bisa jadi orang pintar. Nah, pengen tahu caranya? Ikuti setelah pariwara berikut ini. Oke, nggak berita ya. Oke, baik. Coba ke depan tangannya begini. Oke, coba dulu diukur tangan sebelah kanannya. Dijengkal, ukur pakai jengkal 1, 2, 3. Dipas-pasin ya. Berapa ya jengkalnya? Berapa jengkal? Berapa sisanya? Oke. Sudah? Ya. Ada yang 3,5, ada yang 4. So, simpan. Anda yang tahu masing-masing ya. Oke, sudah? Sudah yang ikhwan? Sudah diukur? Sudah tahu berapa jengkal? Sudah, yang akhwat? Sudah, Dek? Sudah? Oke. Oke, baik. Sekarang teman-teman tenang ya. Teman-teman tenang, kita coba gali lebih dalam tentang kinerja otak kita. Bagaimana otak kita
bisa bekerja sesuai dengan perintah kita. Mau coba? Ini juga bisa dilakukan loh kalau di rumah. Bisa dilakukan nanti bagaimana kita belajar, metode belajar kita. Mau coba? Oke, Anda cukup dengarkan dan bayangkan aja yang nanti yang kakak sampaikan. Siap? Oke, tarik napas yang panjang. Keluarkan dari mulutnya. Wah, itu aroma terapi ya. Buat samping kiri, samping kanannya ya. Tarik lagi. Oke, tarik dari hidung, keluarkan dari tarik dari mulut. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulutnya. Oke, sekali lagi. Oke, good ya. Baik, sekarang coba tangannya begini, tangan kanannya yang udah diukur tadi, udah tahu persis tadi ya panjangnya seberapa? Oke, sambil dengan lembut pejamkan mata Anda. Sambil dengan lembut pejamkan mata Anda. Baik, adik-adik semuanya, ustadz-ustazah yang juga mengikuti boleh. Kita pengen tahu seberapa besar otak kita berpengaruh terhadap yang kita perintahkan. Oke, tenang semuanya, cukup fokus terhadap diri Anda. Ya, jangan hiraukan teman di samping kiri, depan, belakang Anda. Cukup fokus terhadap diri Anda sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pejamkan matanya dengan lembut, fokus dan konsentrasi. Dalam hitungan 3 semuanya sudah fokus. Kembali fokus kepada tangannya. 1, 2, 3. Baik. Adik-adik semuanya, sekarang cukup Anda dengarkan dan rasakan. Bahkan bisa Anda bayangkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Bayangkan dan rasakan tangan Anda akan berubah jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Tangan Anda lebih panjang daripada sebelumnya. Dalam hitungan kelima, Anda akan merasakan tangan Anda lebih panjang daripada sebelumnya. 1. Bayangkan dan rasakan tangan Anda sekarang sendi-sendinya mulai bergerak ke depan, semakin rileks lagi, sehingga membuat saraf-sarafnya semakin maju ke depan, membuat tangan Anda terdorong ke depan semakin lebih panjang lagi daripada sebelumnya. 2. Rasakan lebih rileks lagi sehingga membuat tangan kanan Anda 5 cm lebih panjang dari sebelumnya, semakin lebih panjang. Dan bayangkan sekarang jari-jari Anda, rasakan di sela-sela jari Anda ada aliran darah yang begitu segar mengalir di tangan Anda. 3. Tangan Anda semakin lebih panjang dari sebelumnya, terus memanjang dan lebih panjang daripada sebelumnya. Fokus dan konsentrasi. 4. Sekarang tangan Anda bayangkan dan rasakan jauh lebih panjang daripada sebelumnya, semakin lebih panjang dan tertarik ke depan, semakin lebih panjang lagi. Dan 5. Sekarang tangan Anda lebih panjang daripada sebelumnya. Silakan buka matanya dan diukur tangannya. Boleh nanti angkat tangan kirinya yang lebih panjang daripada sebelumnya. Siapa tangan kirinya angkat, siapa yang lebih panjang? Oke, good. 1, 2, 3, good. Ada lagi? Ahwat? Oke, banyak ya. Ustaz pulang ya. Oke, nanti kakak ceritakan. Ini ilmiah ya. Ini ilmiah. Baik. Oke, mau dinormalin lagi atau enggak? Atau panjang gitu aja? Oke, kembali ke lab. Jamaah. Oi jamaah. Oke, pengen dinormalin lagi? Enggak. Yang tadi tangannya panjang, coba lihat tangan kakak. Coba tangannya tadi diginiin lagi. Oke, yang tangannya panjang, ya kelihatannya banyak tadi ya. Oke, lihat tangannya dalam hitungan ketiga kakak tembak semuanya sekaligus. Semuanya tangannya kembali normal. 1, 2, 3. Wah, kebanyakan nonton apa ini ya? Coba cek lagi tangannya. Normal ya, normal kembali. Siapa yang masih ada? Oke. Yang masih ada mana?
Masih ada tangan. Masih panjang nggak daripada sebelumnya? Masih panjang? Oh, udah biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Oke, Ustazahnya ada perubahan tadi? Oke, baik ya. Nah, oke, itu adik-adik ilmiah. Tadi fokusnya kemana? Ke pikiran kita. Kita cenderung sekali melakukan sesuatu itu kadangkala kita lupa bahwa ada pikiran bawah sadar yang jauh lebih berfungsi dengan baik. Coba kakak nyanyikan. Anda lanjutkan. Indonesia Apuse Jarabe satu-satu. Oke. Dua-dua. Oke, tiga-tiga. Oke. Bintang kecil. Oke, nah kenapa barusan gak mikir bahwa nyanyi itu lanjutannya? Pernah gak Anda mikir Indonesia apa ya? Apa ya berikutnya? Tunggu ya, apalagi ya? Gak pernah kan? Karena memang sudah terekam dalam perpustakaan pikiran kita. Dan kita pada saat itu waktu kecil sekali kita sudah diperdengarkan dengan lagu-lagu begitu, bener gak? Lalu kita apa? Secara ilmiah otak kita merekam. Dan kita pada fase belajar kita mudah untuk mencernanya. Tadi kan banyak ya, banyak nih yang tangannya lebih panjang daripada sebelumnya. Ternyata adik-adik semuanya, otak kita bisa bekerja kalau kita perintahkan dengan baik secara detail. Oke, paham di sini maksudnya? Misalnya saya pengen belajar, detail nggak? Nggak detail. Otak kita nggak menerima. Tapi ketika Anda bilang nih, besok sekolah nggak? Sekolah? Hah? Ada yang sekolah ada nggak? Sekolah Ustazah? Oh nggak, libur. Alhamdulillah. Wah, senang ya libur ya? Ya. Senin sekolah lagi. Alhamdulillah. Iya, artinya saya semakin lebih pintar lagi gitu ya. Karena sekolah. Oke adik-adik, begini, otak kita bisa bekerja kalau kita sesuaikan perintahnya secara detail. Dia menerima. Saya pengen belajar, gantung. Mau belajar apa? Saya pengen belajar matematika dengan baik, dengan lebih baik. Dengan baik dan lebih baik, beda nggak? Dengan baik artinya apa? Teratur belajarnya. Dengan lebih baik dari kemarin-kemarin. Benar? Jadi matematika, dia belajar matematika. Saya pengen dapat nilai lebih baik. Gantung nggak? Gantung. Tapi saya pengen mendapatkan nilai 100. Otak kita memerintahkan diri kita secara detail. Jadi kalau berdoa kepada Allah yang serius dan detail. Anda mumpung doa-doa Anda belum banyak. Tapi kalau doa-doanya yang udah dewasa itu banyak deh. Jodoh ya Allah. Gitu ya. Benar kak ya, kakak yang di depan, Kak Nurul, jodoh ya Allah. Belum lagi ya Allah, begini rezekinya, bagaimana ujian dari orang tuanya, bagaimana nanti tetangganya, bagaimana begini ada pekerjaannya macam-macam, benar nggak? Adik-adik masih sedikit lah jenis-jenis doanya, tapi didetailkan. Insya Allah itu cepat dijabah oleh Allah, karena yang bekerja bukan hanya kita, otak kita. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita libatkan. Insya Allah pencapaian impian dan prestasi kita semakin lebih cepat. Saya boleh pinjam, ada uang di sini 50.000. Wah, jajan anak Andalus mana tahu 50.000 ada kan? Ada punya uang 50.000 atau uang 2.000 rupiah? Oke. Ada yang punya 50.000 sama 2.000 rupiah? Yang punya 2.000 ada? Oh di tas. Ada yang bawa duit? 2.000? Dari sok sini 2.000. Pinjam dulu, pinjam ya. 50.000 ada? Ustazahnya ada? Ada duit 50.000? Oke. Ada?
Wah, lihat. 5.000, kurang nolnya 1. Nolnya ketinggalan ya. Boleh. Ya. Kelihatan ya. Jajannya masih dikit. Oke. Nggak apa-apa. Saya dulu jajan waktu sekolah cuma 1.000. Bayangin 1.000. Kadang nggak jajan karena angkot ya, waktu masih angkot. Oke. Saya punya uang. Wah. Ada yang mau nggak? Mau lihat ya? Oke. Oke. Ada yang mau? Minta ke Allah. Ya. Kita simulasi dulu adik-adik. Ya. Adik-adik, ini uang berapa? Ini uang berapa? Punya siapa? Oke, ini ikhlas nggak uangnya DP aja? Yakin? Ya cuma 2.000. Oke, uang namanya siapa dek? Andi. Andi ikhlas ya, uangnya di apaan aja? Andi ya? Oke Andi. Uangnya kita sulap dulu. Nah gini-gini saya pesulap nih. Bim salah bim. Uangnya baru lagi nanti ya. Oke, uangnya kita rubah dulu. Uang 2.000-nya baru keluar dari bank. You know what? Bagaimana wanginya uang yang baru keluar dari bank? Semerbak. Apalagi kalau tanggal muda Bu ya. Sampai ke mall, SKA, LW. Mainnya kan di sana aja tuh ya. Yang sana dikit enggak, sepi. Oke. Aduh, kalau ibu-ibu cari minyak goreng yang lagi diskon ya. Oke, nah 2.000-nya disulap baru keluar dari bank. Berarti kalau baru keluar dari bank, lecek nggak? Kucel nggak? Oke, berarti ya bagus ya. Kakak simpen di meja. Ini baru keluar dari bank uangnya, masih wangi. Nah, terus uang 50.000-nya karena ini punya saya, ya suka-suka saya diapain aja ya. Insya Allah ikhlas ya. Nah, adik-adik, uang 50.000-nya, mohon maaf ya, bukan kakak gak menghargai uang. Ya kalau dikasih ya diambil, susah banget gitu ya. Bener nggak? Dikasih kan boleh ngambil Bu ya, kan dikasih, kecuali nggak boleh minta-minta nggak boleh ya. Dikasih ambil ya, jadi saya ngasih ke saya ambil. Oke ya. Ini bukan saya nggak menghargai uang, mohon maaf ya. Ini hanya simulasi sederhana aja. Adik-adik kalau uangnya sudah kakak giniin, adik-adik pilih mana? Ini apa itu? Ini. Kakak tambahin, mohon maaf ya. Aduh, mau yang mana? Ini apa itu? Saya tambahin. Bu pilih mana Bu? Mata duitan semuanya ya. Enggak ya, sama. Saya juga kalau milih sama, saya pilih ini lah. Kenapa Anda pilih ini? Kenapa? Karena nominalnya jauh lebih gede daripada uang 2.000-an, ya kan? Kenapa? Beli gorengan 1.000-an dapat berapa? 50, duanya kita makan, 48-nya bagi-bagi sekelas. Tetangga, bahagia nggak mereka? Kenyang nggak orang? Jadi sedekah, jadi amal nggak? 2.000, walaupun kondisinya tadi nggak perlu jatuh, nggak perlu diinjek-injek, nggak perlu kucel, tapi tetap orang nggak ngelirik. Lihat ini, nanti perubahan fisik manusia, Anda bahkan mengalami namanya keriput-keriput, benar? Kayak ustazah sekarang, ya kan? Jujur aja lah Bu ya. Nanti adik-adik, semakin lebih besar, semakin bertambah usia kita sudah tidak lagi sekuat yang dulu, tidak lebih kokoh lagi, benar tidak? Tapi ingat, kita punya value. Bagaimanapun kondisi kita, orang pasti ngelirik kita. Apa value kita? Itulah yang dinamakan potensi diri kita. Berlian yang begitu berharga di dalam diri kita. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik. Di sini punya impian? Punya cita-cita? Kalau Anda cita-cita Anda besar, maka harus dilakukan dengan cara yang besar. Oke, beberapa orang boleh maju nanti ya. Nanti ada door prize dari kakak. Kakak sudah siapkan beberapa door prize buat adik-adik. Mau hadiahnya?
Mau? Oke, nanti dikasih ya. Jadi paham ini adik-adik, walaupun kondisi kita sudah begini, kalau kita punya value, kalau kita punya nilai, orang tetap ngelirik kita. Kita jauh lebih bermanfaat. Tapi kalau kita rebahan aja deh, cukuplah 2.000 buat makan. Iya, makan saat itu bisa, tapi besok-besok nggak bisa. Manfaatnya juga hanya buat diri sendiri, bener? Tapi kalau kita punya potensi, ternyata potensi diri kita ini bisa untuk membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan ustadz-ustazah kita, membawa nama baik sekolah alma mater kita. Bahagia banyak orang nggak? Bahagia. Oke ya, saya simpen dulu ya. Nah, Andi, kembaliin. Ini duitnya udah disulap tadi ya, kembaliin lagi. Ya. Oke, siapa di sini punya impian? Punya cita-cita? Nanti ada door prize ya. Kak, Bang Brian, door prize Bang Brian. Siapkan aja. Oke. Siapa di sini punya impian dan cita-cita? Acungkan tangannya. Banyak ya. Oke, kita mulai dari Ikhwan dulu. Dari siapa ya? Nah, 1, 2, 3. Sep. Wah, yang di belakang, sok sini. Paling bersemangat nih ya. Oke. Nah, namanya siapa? Ya, dari kelas berapa? Nanti sebutkan 3 impian dan cita-citanya yang paling benar-benar diinginkan. Siap? Impian dan cita-citanya. Iya. Ya? Iya, sok. Mau apa? Antum mau cita-citaan antum apa? Dengerin dulu. Namanya siapa? Adnan dari kelas? Al-Farabi kelas 7. Al-Farabi kelas 7. Adnan punya impian dan cita-cita masa depannya. Pengen jadi pertama. Jadi apa? Ya. Adnan pengen jadi apa? Guru bahasa Inggris. Yes, guru bahasa Inggris, aminkan. Oke. Can you speak English? Yes. I can. Please introduce yourself. Ya, buka diri Anda, perkenalkan. My name is Adnan Rajali Arwa. Okay. You can tell my nickname Adnan. Okay. I want to teacher English teacher. Amin. 2. I want to become a developer game. Developer game, a programmer, games or gimana? Main game gimana? Developer non metaverse or metaverse. Wah, coba terjemahkan teman-teman yang lain terbatas ini ya. Metaverse yang bagaimana yang dimaksudkan? In Indonesian. Di metaverse itu di tempat. Ya. Bang, anak agak lupa nih. Sok apa? Gimana? Yang kedua pengen jadi? Ya, pengen jadi apa tadi? Developer game. Ya, developer is pengembangan. Games is permainan. Gamers or aplikasi software. Oke, berarti dia di IT-nya. Oke, a good idea. This is for impian mungkin sebagian orang yang pecinta main games, tapi bukan hanya dia penikmat, tapi sebagai orang belakangnya. Amin kan? Oke, ya. Tapi gamesnya yang baik-baik aja. Nanti, ketika udah azan silakan sholat dulu. Wah, bunyi begitu, benar? Oke, aman. Ya, yang nomor 3. I want to. That's only the 2 of them I already. 2 of them I want to be like teacher English or developer game. Only 2 of that. Oke. Yang ketiga menjadi only 2 Become. and more. I think that's all. Oke, baik. Oke, ada nggak satu lagi yang paling benar-benar nih, ya, menurut Adnan nih, sepertinya kayaknya ini adalah di luar diri saya, tapi saya pengen gitu, ada nggak? Maksudnya? Ini bukan ini, begini.
kita mikirnya begini, saya pengen jadi ini, ya pengen jadi dokter. Siapa di sini pengen jadi dokter? Angkat tangannya. Siapa pengen jadi pengusaha? Pengusahanya lebih detail, pengusaha kuliner, pengusaha fashion, ya pengusaha properti. Ada? Oke, jamaah. Oi jamaah. Oke, thanks Adnan. Oke, welcome kembali ya, selamat datang di zona. Adik-adik sudah mengetahui bagaimana seorang Adnan menyampaikan impiannya. Benar? Kita doakan Adnan bisa sukses menggapai impian dan cita-citanya. Amin. Oke, terima kasih Adnan. Boleh Bang kasih surprise ya? Okay, thank you so much. And okay, right hand. Okay, back to. Oke. Oke, tabarakallah. Ya, Masya Allah. Ya, silakan. 86. Oke, good. Thank you, Adnan. Oke. Baik. Nah, adik-adik, walaupun diceritakan di depan, tapi bayangkan di hari Jumat yang berkah, di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, di mana doa-doa kita semakin didekatkan oleh Allah dalam pengabulannya. Benar? Nah, apalagi bentar lagi Ramadan. Ya, yang akhlak. Oke, 1, 2, 3, akhlak. Oke, good. Thank you. Oke. Siapa namanya? Akila. Apa? Akila. Oke. Akila. Akila, good. Good nama ya, bagus namanya. Akila pengen jadi apa? Guru MTK. Guru matematika. Number 2. Aminkan dulu yang tadi guru matematika. Gak semua orang mikir begitu. Matematika coy, ya kan? Wah itu, maknya sekali gitu ya. Ya Bu ya, ustazahnya. Yang kedua pengen jadi Guru SBK. Jadi dengerin curhatan orang ya. Guru bimbingan konseling. Oke. Beda ya, gini deh. Nanti bakalan nggak apa-apa, Bu, dimunculkan aja dulu. Nanti bakalan ngerti. Ya, nanti kalau pengen jadi guru matematika, guru BK itu boleh. Kalau kita punya sekolahnya sendiri. Tapi ingat, nggak apa-apa. Dengerin dulu, nanti kita bakalan memahami. Dulu saya pengen jadi guru matematika. Dulu saya pengen jadi guru BK. Tapi saya cenderung lebih memahami matematika. Kalau gitu matematika ada di hadapan saya. Bukan hanya jadi guru, tetapi juga jadi dosen matematika. Amin. Ya, baik. Yang ketiga, Guru Bendo. bahasa Indonesia. Oke, Masya Allah ya. It's okay. Bahasa Indonesia. Berarti ada 3 kecenderungannya, ya. Ya. Oke. Oke, kembali ke lab. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Baik, nih Akila pengen 3 nih. Ada kecenderungan di 3 bidang ini berarti Bu. Jadi begini, kalau teman-teman kita cerita pengen jadi ini, pengen jadi itu, ada kecenderungan. Tapi nanti ketika kita lebih dewasa lagi, kita memahami saya potensi terbesar saya di bidang ini, bidang ini. Nah nanti gampang untuk memetakan karena sudah ada 3 kecenderungan di bidang itu. Adik-adik lebih gampang nanti. Yes, saya senang matematika, saya senang BK, saya senang bahasa Indonesia. Oke, bagaimana cara meraihnya? Jangan salah. Nanti ketika SMA, ketika kuliah, dia pengen misalnya kuliahnya di jurusan matematika. Nanti jadi guru, misalnya gurunya guru matematika. Tapi ketika kuliah, dia sudah mengajarin namanya apa? Bahasa Indonesia. Jadi guru namanya? Jadi guru, benar?
banyak jalan menuju impian kita. Setuju? Tepuk tangan dulu dong buat Akila. So, kasih. Nah, nih. Terima kasih Akila ya. Nah, itu pinter baik kakak. Ini kakak pakai juga nih. Wah, judulnya Wanita Tidak Sekedar Bicara, Tapi Bukti dan Karya. Ya, itu pin unlimited edition di Indonesia. Cuman yang kakak yang produksi ya. Baik, ya, kembali lagi. Adik-adik, satu orang lagi. Maju, mau laki-laki, mau yang akhwat, mau yang ikhwan. Sok, yang paling cepat. 1, 2, 3. Zet! Mana orangnya tadi? Rame kayaknya. Kayaknya rame tadi. Oke. 1, 2, 3. Kita aminkan sama-sama ya. Kita aminkan. Ya, 1, 2, 3. Zep! Sok. Nah, yes. Ya, jilbab coklat sok. Jilbab coklat. Coklat tua sok, coklat tua. Nah. Ya. Ayo. Good. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Oke, namanya siapa? Namanya Sila. Oke, kelas Alvan Alkindi. 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 Alkindi kelas 7 8 9 8. Oke, kelas 8. Baik adik-adik. Ya, kelas 8. Nah, pengen panggilannya tadi Akila gitu. Yang ini Sila. Oke. Sila pengen jadi satu. Yes. Satu pengen jadi apa? Businesswoman. What? Businesswoman. Hadijahnya zaman milenial. Amin. Pengusaha muslimah di bidang fashion, kuliner, atau yang lain? Fashion. Amin. Yang kedua, Sila pengen jadi idol. Just idol. Lebih spesifik. Indonesian Idol. Singing. What? Models in Muslim. All model and fashion yourself business. Oke, fashion di bidang bisnisnya sendiri. Oke, jadi model terhadap bisnisnya sendiri. Amin. Ya, mudah-mudahan dilirik sama orang jadi brand ambassador ya. Oke. It's okay. Next yang ketiga. I want to Dosen bahasa Inggris. Okay, can you speak English? Enggak. No. Enggak mau. Yes, you can is proses ya. Kamu bisa kalau kamu mau berproses. Jadi semua bisa. Apa yang kita ucapkan itu bisa. Seperti tangan Anda. Kakak juga mau ngapain? Meminta adik-adik untuk melakukannya. Memerintahkan adik-adik untuk melakukannya. Bisa nggak tadi panjang tangannya? Berarti hal yang sama bisa kita terapkan untuk meraih impian dan cita-cita kita. Oke, thank you Sila. Ya, kita aminkan dulu 3 impian Sila pengen menjadi seorang pengusaha muslimah di bidang fashion. Amin. Yang kedua pengen jadi modelnya. Amin. Yang ketiga pengen jadi dosen bahasa Inggris. Amin. Good. Berikan Kak Brian. Oke. Selamat. Nah. Oke, Sila. Oke. Ini karena waktunya terbatas, adik-adik semua punya impian, punya cita-cita. Yang nggak punya nanti bayangin pengennya jadi bener-bener apa. Anda nggak usah bayangin jauh-jauh. Ayah Anda punya impian? Abi, Umi punya impian? Punya. Coba Anda cerita sama Abi sama Umi. Uma Abi gitu. Oke, Umi dulu pengen jadi apa? Umi pengen jadi dokter contoh. Pengen jadi seorang pengusaha kuliner. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Teman-teman, Anda tahu yang namanya almarhum Bapak yang membuat pesawat Indonesia yang terkenal, Bapak B.J. Habibie, Eyang B.J. Habibie. Dia punya impian bagaimana dia bisa membuat pesawat bisa terkabulkan? Bisa. Butuh ilmu?
Ilmu didapatkan ketika kita mau belajar. Jadi fokus kita sekarang bagaimana kita terus belajar. Belajar bukan hanya di dalam ruangan kelas, tapi juga belajar dari kehidupan kita. Bagaimana kita bergaul dengan ustadz-ustazah kita, bagaimana kita bergaul dengan teman-teman kita di lingkungan kita, benar? Pengen menjadi seorang pengusaha. Siapa yang Anda kenal pengusaha terkenal? Siapa? Usman. You know Usman bin Affan? Bahkan sampai hari ini banknya masih ada di Arab sana. Anda tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf? You know what? Bagaimana kekayaannya? Bagaimana seorang Khadijah, sepertiga kekayaan dari Madinah pada saat itu adalah kekayaan seorang perempuan. Wah, luar biasa. Mereka butuh ilmu. Ilmu didapatkan kalau kita belajar bukan hanya di sekolah, tetapi juga di luar juga, di rumah, di sekolah. Itu bagian dari cara kita berproses. Jadi penting sekolah. Penting. Kakak juga meraih bagaimana menjadi mahasiswa sukses sebelum lulus kuliah. Duta mahasiswa sukses sebelum lulus kuliah 2015. Kakak dinobatkan di Gramedia Matraman Jakarta, teman-teman. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kakak dari Riau, dan Riau pemenangnya #1. Bisa meraihnya? Bisa. Kakak juga dinobatkan sebagai seorang motivator wanita termuda Asia Tenggara pada tahun 2012 di Gramedia Matraman Jakarta. Kakak bisa meraih impian kakak? Bisa. Caranya bagaimana kakak? Belajar terlebih dahulu. Lalu dari belajar bukan hanya cukup belajarnya, ada ilmu, ada amal. Bagaimana cara mengamalkannya? Implementasi dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah menceritakannya? Dalam perilakunya sebagai akhlakul karimah. Jadi berkata yang baik, berpikir yang baik, bersikap yang baik. Siap? Bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai ustadz-ustazah kita, menghargai teman-teman di lingkungan kita. Bukan kita satu-satunya orang yang paling hebat di muka bumi ini. Di atas langit masih ada langit, di atas kekayaan masih ada yang lebih kaya, di atas kepintaran masih ada yang jauh lebih jenius daripada kita, benar? Kita adalah bagian dari circle terkecil yang ada di muka bumi ini yang berbentuk manusia. Bahkan makhluk aja Allah bentukan berbagai rupa. Ada hewan, benar? Ada di langit, ada di bumi, di darat, ya, di laut, macam-macam. Itulah bagian dari kehidupan kita. Tapi untuk melakukan sesuatu ke hewan aja kita butuh akhlak yang baik. Untuk bertemu dengan seekor semut, 2 ekor semut, atau ratusan semut yang berjejer di atas tanah, kita juga butuh namanya akhlak. Jadi adik-adik, kuncinya di sini. Ketika adik-adik kelak nanti pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi dokter, pengen jadi dosen, pengen jadi guru, pengen menjadi seorang pengusaha, pengen menjadi seorang programmer, pengen jadi seorang IT di bidang ahli bidang IT dan sebagainya. Maka kita butuh ilmu. Letaknya di mana? Di pikiran kita. Maka ketika kita belajar butuh namanya konsentrasi. Siap untuk kita belajar? Siap nanti kalau ada tugas dari ustadz-ustazahnya. Aduh, siap, ini bagian dari pencapaian saya, bagian dari cara Allah mengangkat derajat hidup saya. Pernah nggak Anda ngerasa, ya Allah kenapa tugas kuliah, tugas sekolah berat banget? Pernah nggak? Mungkin pernah ya. Tapi ingat adik-adik semuanya, Allah tidak akan membawa kita sejauh ini jikalau hanya untuk menelantarkan kita. Setuju? Jadi Allah itu sayang kepada kita, makanya kita disuruh berilmu, lalu selebihnya itu urusan Allah. Nah, tapi ingat sebelum ilmu ada adab akhlakul karimah. Adik-adik semuanya, kakak doakan di sini mudah-mudahan adik-adik bisa selalu bersemangat untuk meraih impian dan cita-citanya. Ya, terakhir nanti kita berdoa kepada Allah. Ya, karena waktunya terbatas. Saya pengennya lebih, Bu. Kayak kemarin saya minta jangan deh, waktunya sempit banget gitu ya. Minta ditambahin. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan adik-adik di sini. Kita bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di sini. Mungkin ustaz-ustazahnya nanti kalau ada perencanaan ke depan barangkali ya, ustazah ya. Baik adik-adik semuanya,
Ya, yang kelas 3, yang kelas 9, sok mana dulu angkat tangannya. Nah, yang kelas 9. Siap untuk ujian? Siap apa yang bisa Anda lakukan ketika ujian? Oke ya, ini masih panjang sebenarnya ya. Oke. Ini gambaran sedikit aja ya. Oke. Nah, Anda udah melewati beberapa proses adik-adik. Ini buat abang-abang kakak-kakaknya nih. Anda sudah melewati berbagai ujian, berbagai segala macam usaha Anda. Ada tryout kemarin, Bu? Wah, udah lewat. Ujian, ya ikut pengayaan. Alhamdulillah, udah melewati. Cari bocoran di Google, ya. Cari bocoran ini sebagai kisi-kisi. Sudah pernah? Alhamdulillah, Anda sudah proses itu. Sudah belajar sungguh-sungguh selama sekolah. Insya Allah hari apa Bu ujiannya? Hari Senin besok ya, Masya Allah ya. Untuk kelas 9 ya. Ikut bimbel, ada yang ikut bimbel, ikut les gitu ada? Ada sebagian ya, ada enggak. Tapi insya Allah Anda sudah melewatinya. Nah lalu apalagi Anda sudah melewati adik-adik semuanya. Berbagai persoalan ya. Ini bagaimana cara Anda menghadapi ujian. Ya, sekarang kan udah masa-masa ini ya, mau ujian ya. Lebih banyak untuk diri sendiri dulu. Jangan banyak main, siap? Nah, kurangi nonton TV, siap? Lalu apalagi yang sering main handphone, main game, tinggalin dulu untuk beberapa hari aja, siap? Ya. Nah, oke. Nanti ini singkat aja ya kakak sampaikan. Kalau adik-adik ujian, jangan lupa bangun sebelum waktu biasanya. Biasanya bangun jam berapa? Pas subuh ya? Ini ada boarding nggak? Masih di rumah ya? Nah nanti bangunnya lebih cepat lagi. Biar apa? Nanti nyiapin pensil. Pakai pensil masih Bu? Masih ya? Oh siapin pensil 2B, penghapus. Biar nanti nggak repot nyari-nyari, minjem-minjem. Siap? Nah, jadi fokus kepada persiapan ujiannya. Adik-adik udah melewati belajarnya, udah lewat alhamdulillah. Ya, sekarang untuk fokus konsentrasi untuk belajarnya. Ya, jangan lupa adik-adik berdoa dan doa. Nanti ada adik-adik bersama guru, minta doa kepada gurunya. Minta maaf juga sama gurunya, siap? Nah, ini buat adik-adik juga ya. Nanti kalau mau ujian begitu ya, tinggal dilakukan aja cara-caranya ya. Minta doanya, ya. Hormati guru dengan baik, ya. Minta saran Bu, kalau nanti matematika Bu ya, ini ada yang susah nih jawabannya, soalnya mah gampang dibaca gitu ya. Oke, jawabannya susah, gimana caranya? Minta tips sama gurunya, siap? Nah, oke, nanti selesai ujian, ingat. Oke, jangan ngapain ya, apalagi yang terakhir nih ya. Istirahat aja dulu, santuy aja, santuy. Karena rebahan itu butuh juga untuk kita, kecuali rebahannya lama-lama itu yang nggak boleh, benar? Ya, istirahat sejenak, ya. Lalu apalagi pikirkan, ya. Sebelum itu pasti Anda mikir, ya. Orang tua Anda mikirin masa depan Anda, nanti sekolah SMA-nya di mana. Nah itu biasanya orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda. Maka kalau misalnya Anda tidak punya pilihan, ikuti aja apa yang disarankan oleh orang tua atau apa disarankan oleh guru Anda. Lalu nanti kalau SMA pengen jurusan apa, ya sampaikan dulu kepada orang tuanya biar Anda juga nyaman, ya. Saya pengen jurusan IPA, IPS atau di pesantren bahasa Arab gitu ya. Silakan Anda diskusi dengan orang tua, nanti akan Anda gambarin. Anda cerita, saya lebih tertarik ke jurusan ini, jurusan itu. Siap? Siap. Adnan, siap? Siap ya? Oke, bersyukur, jangan lupa berdoa kepada Allah, berdoa ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan, ada rezekinya, sedekah. Nah, ini ada musola di sini. Ada kan? Nanti ada kotak, dia sedekahin. Semampunya aja, nggak usah banyak-banyak. Semakin lebih banyak, alhamdulillah gitu ya. Lalu apa lagi? Yang terakhir, jangan coret-coret. Karena baju Anda itu masih dipakai. Sama kalau Anda nggak punya adik, kasihlah kepada junior. Amal Anda jadi amal jariah, benar? Nah, jadi jangan coret-coret ya. Nah, apalagi coret-coret apa? Coret-coret tas segala macam itu kan masih